Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ke-6. Kita baca bersama-sama. Ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga berkata, marilah dan lihatlah. Lalu aku melihat seekor kuda hitam, dan ia yang menunggang di atasnya memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah engkau merusak minyak zaitun dan anggur itu. Amin. Nah, saat ini kita akan memasuki namanya meterai ketiga. Apa saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, meterai ketiga. Nah, dari tahun 1996, nanti kita akan talk show ya. Nah, tahun 1996, saya mengalami kecelakaan itu di Wonogiri. Waktu itu saya nabrak truk. Jadi saya boncengan sama kawan saya, naik sepeda motor, saya di belakang. Kecelakaan motor yang paling berbahaya justru bukan yang di depan, tapi di belakang. Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul? Nah, waktu mau nyalip truk, tiba-tiba truknya berhenti. Yang depan tahu langsung lempar gini. Saya kan tidak tahu dah, langsung gini. Dan roh saya dibawa ke surga. Nah, pada waktu roh saya dibawa ke surga, di situ saya ditunjukkan masa yang akan datang. Dan saya masih ingat sampai sekarang, dan waktu itu saya dibawa pintu gerbang terbuka. Dan malaikat tingginya 2 meter lebih.
Jadi sebenarnya malaikat itu tidak ada yang kecil kayak burung emprit gini, tidak ada. Karena ada gambar burung emprit kecil gitu. Tinggi, 2 meter lebih. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan manusia. Bukan bahasa manusia. Ada bahasanya sendiri. Dan itu saya bertemu 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Dan 2 manusia ini bicara pada saya tentang masa depan. Dan dia adalah Henokh dan Elia. Dan apa saudara? Nah, dan mereka bicara bahwa mereka akan kembali ke bumi untuk bersaksi tentang Yesus. Karena saksi itu harus hidup. Ingat, saksi itu harus hidup. Yang melihat, mendengar, mengetahui, memegang, dan merasakan. Itulah saksi. Nah, tidak ada saksi mati. Hakim berkata, saksi mati datang. Itu namanya jalangkung, betul? Tidak. Saksi itu harus apa? Dan saksi itu harus melihat langsung. Melihat, mendengar, mengetahui. Seluruhnya. Dan malaikat itu yang jemput saya berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, kau masuk ke satu ruangan, yaitu ruang maha kudus. Ada tabut perjanjian. Ada satu yang tidak bisa saya lupakan. Masuk lagu Awan Kemuliaan ini, ada satu rap lagu seperti ini. Yehova, Yehova, Kados. Yehova, Yehova, Kados. Yehova, Yehova, Kados. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Nah, itu saya suruh berdiri. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Nah, di situ saya tidak bisa saya lupakan. Lantainya emas. Dan malaikat memuji menyembah seperti derau air bah. Dan ada sebuah tahta. Di sana tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Yang dia berkata, aku adalah aku. Akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasyah. Jadi nama Yesus asli itu Yesua. Apa saudara? Yesua Hama. Nah, ditunjukkan lubang pakunya itu di sini. Bukan di sini. Alkitab berkata, tidak ada tulang yang dipatahkan. Kalau di sini itu robek, betul? Itu ada di sini. Inilah. Di bawah pergelangan ini. Inilah. Coba pegang bagian sini. Dekat dengan urat nadi. Dan di sini ada lubang di sini. Maka Alkitab berkata tidak ada yang dipatahkan. Sebelum kau kembali ke bumi, aku akan tunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Disitulah hari-hari yang akan terjadi. Presiden, wakil presiden di masa akan datang. Ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Pergolakan dunia, resesi, krisis, senjata biologis, penyatuan mata uang, dan di situ pula ada anak kecil perempuan. Dia pandang melihat saya, papi. Saya kaget sekali. Saya belum menikah, saya belum punya istri, belum kenal istri saya, belum pacaran, dah ketemu anak. Segini. Dan anak kecil itu perempuan pandang saya gini. Papi. Disitulah saya lihat presiden, wakil presiden di masa depan. Sampai 2035.
Disitulah saya melihat penyatuan mata uang, AI hacker, quantum, algoritma, layar lebar. Nah, disitulah Henoh dan Elia bicara tentang masa depan dunia. Adalah Henoh bicara, dikatakan bahwa mereka adalah saksi, makanya mereka hidup sampai sekarang. Henoh bicara tentang sebelum Abraham, tentang siapa Yesus. Elia bicara setelah Abraham, menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan mereka bicara, kami akan datang kembali ke dunia untuk mati. Karena manusia ditetapkan mati untuk sekali. Betul? Tapi mereka dan diadili. Dan mereka belum pernah mengalami kematian. Makanya mereka akan turun ke bumi untuk mati. Nah, ingat, kenapa Musa tidak jadi saksi? Dua saksi hanya Elia dan Henoh. Karena Musa sudah mati. Betul? Dan dikubur dan mayatnya tidak ditemukan. Nah, sedang saksi itu harus hidup. Nah, tentang dunia, saudara. Setelah itu Yesus bicara, kembalilah engkau ke bumi. Jutaan manusia sudah menunggumu. Saya diantar sama malaikat itu di pintu gerbang itu kembali ke bumi. Roh saya masuk, hidup lagi. Dan tidak ada luka sama sekali. Dan dari surga terdengar suara, jutaan manusia akan menunggu mendengarkan pesan ini. Yang jadi pertanyaan, siapa yang percaya? Sama orang desa bekas dukun. Orang desa bekas apa? Dan sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Siapa yang mendengarin? Betul? Betul? Nah, waktu itu supaya tidak lupa, di situ saya minta sama kawan saya untuk ditulis. Dari apa yang saya lihat ditulis dulu. Ada tulisan Susilo Bambang Yudhoyono tahun sekian. Semua tulis. Terjadi. Timur akan lepas dari Indonesia. Tulis semua. Tulis. Nah, jadilah 2 buku. Ini jadi 2 buku ini. Nah, apa yang terjadi? Buku ini saya serahkan ke Gilbert untuk diterbitkan. Direkomendasi. Gilbert hanya mau menerbitkan 1 buku. Namanya Dunia Roh. Apa saudara? Dan serialnya itu menerbitkan Bethlehem Publisher. Nah, buku yang kedua ini saya Gilbert di Semarang. Lihat aja gini dia. Tentang AI hacker, tentang kuantum. Kan hal yang zaman itu kan masih telepon aja. Jarang ada yang punya, betul? Dan waktu itu orang punya HP itu jarang. Dan HP zaman dulu itu ngelempar mangga jatuh. Betul enggak? Betul? Betul? Jadi kan, aduh, siapa yang Gilbert lihat buku itu. Apalagi presiden-presiden di masa depan dan wakil presiden. Tentang kuantum, tentang saham, tentang pergerakan dunia, tentang emas. Emas akan tembus 2 juta tahun 2025. Ada di situ semua ada. Gilbert gini, buku itu ditinggal. Nah, waktu itu 1 asli, 2 fotokopi. Fotokopinya hilang, aslinya hilang sama Gilbert juga. Ada. Akhirnya, apa yang terjadi? Menjadi pertanyaan, siapa yang akan mendengarkan pesan itu? Kan gitu. Nah, tahun 2001, ada seorang kolonel namanya tuh Pramono Edi Wibowo, ajudan dari Megawati, ajudan presiden. Tiba-tiba terdengar suara, sampaikan pesan itu. Itu pertama kali pesan itu disampaikan kepada seseorang.
Karena waktu itu tidak ada yang percaya. Waktu itu saya bicara, Pak Edi Wibowo, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu tahun 2001. Langsung Edi Wibowo ngomong, Mas, itu tidak mungkin. Menteri kok lawan presiden, incumbent. Hal yang mustahil dia bilang itu. Dan perlu Mas tahu, saya adik iparnya SBY. Kakak kandung saya namanya Ani Yudhoyono. Saya anak Letnan Jenderal Sarwo Edi, dia bilang itu. Dia ngomong saya anak Sarwo Edi, bilang itu. Jadi tidak mungkin kakak ipar saya jadi presiden. Tapi kalau kakak ipar saya jadi presiden, manusia yang pertama kali saya cari di muka bumi adalah kamu. Karena kamulah satu-satunya manusia yang berbicara. SBY presiden 2004. Saya akan sampaikan kepada Mbak Ani Yudhoyono. Sampaikan ke Ibu Ani Yudhoyono. 2004 SBY jadi presiden. Langsung Ibu Ani Yudhoyono ngomong, karena dia tahu masa depan. Kunci kemenangan ada tahu masa depan. Dia di samping ibu negara untuk menjadi pengawal presiden. Itu tahun 2004 saya dipanggil negara untuk mengawal presiden. 2004 sampai 2014. 10 tahun tugas saya. Dulu ada tim pendahulu sebelum presiden tiba adalah. Dan saya satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia adalah. Semua dari pasukan elit. Saya sipil satu-satunya adalah. Dan saya 2004 sampai 2014. Disitulah saya memberitahu tentang Nurdin M. Top, terorisme. Dr. As-Sahari. Setelah itu bom Jati AC menggagalkan rencana pembunuhan presiden. Karena apa? Melihat masa depan. Nah, disitulah 10 tahun saya tugas dan 2014 dan 2015 saya sampaikan pesan itu di gereja-gereja, di desa-desa, kan saya suka di desa, itu direkam. Tapi tidak ada yang percaya. Waktu saya beritahu badai akan datang di 2020, ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia, tidak ada yang percaya. 2019 pendeta-pendeta bernubuat, 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Saya satu-satunya bicara, badainya datang, ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Karena beda sendiri, akhirnya pendeta-pendeta datang berkumpul untuk mecat saya. Saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Nah, bukan pendeta, tidak jadi pecat. Nah, setelah itu pendeta-pendeta datang ke Gilbert ya. Nah, bulan Januari ngejek gini. Mana badainya? Gitu. Badainya mana? Itu. Gilbert ngomong, ini masih Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina. Ikut. Nah, disitulah saya sama Michael Gunawan, GSJS. Waktu itu jemaatnya belum banyak waktu itu. Nah, itu sama Michael ngomong, Pak Daud, gimana kita Zoom meeting? Yang datangnya 2 atau 3 orang aja. Nah, enggak tahunya, khotbah saya di tahun 2015 yang memberi peringatan tentang badai akan datang di 2020, sudah beredar di mana-mana adalah. Begitu saya bicara di 2020, dari ribuan, ratusan ribu, sekarang sudah 10 juta lebih. Tepat apa katanya dia? Jutaan manusia sudah menantimu. Nah,
Dan waktu itu saya bicara bahwa nanti emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Dan di tahun 2024, saya bicara di 2021, bicara pada kepala staf presiden, karena kebetulan saya pernah dari satu tim unit ya, sama Jenderal Muldoko, kepala staf presiden. Itu saya bicara 2024 wapresnya Gibran. Dan 2021 sudah beredar di media sosial semua itu. Yang pernah lihat itu angkat tangannya. Itu 2021. Nah, 2022 saya bicara di Kementerian Pertahanan lantai 9, Gedung Ahana Sution di Departemen Pertahanan. Di Kemenhan saya bicara wapresnya Gibran. Waktu itu, Mas, ini kan tidak mungkin. Karena apa? Umur. Undang-undang kan harus di atas usia 40, Mas. Tidak bisa, Mas. Nanti di masa depan saya melihat MK akan putuskan minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Orang jadi yang disebut punya KTP tidak harus di atas 17 tahun. Kalau usia 15 tahun punya anak gimana? KTP-nya gimana? Kakaknya gimana? Betul? Nanti MK akan putuskan itu. Pada nunggu semua ada. Bener, tepat ini melihat masa. Langsung ada yang ngomong, kita tidak perlu mesin waktunya kamu. Nah, dan apa terjadi? Jadi wapres. Nah, 2025 saya bicara kita masuk resesi. Nah, kita akan pokok pembahasan. Yuk. Hah? Ini mau tanya, silahkan. Cek. Ya. Cek. FGB men. You strong in the Lord. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, format ini tadi diminta sama Evangelis Dotoni untuk kita talk show. Saya pun bingung mau nanya apa nih. Tapi satu hal ya, Bapak dan Ibu, hari ini dunia berkata bahwa keadaan kita hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia berkata bahwa keadaan ke depan itu akan terjadi krisis sandang pangan papan. Dunia berkata akan terjadi perang, terjadi sesuatu yang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, itu kata dunia. Persoalannya bukan apa kata dunia, tapi persoalannya adalah pada diri kita sendiri. Apa persoalannya? Persoalannya adalah kita mau dengar apa kata dunia, apa kata firman Tuhan. Setuju? Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan kita akan hidup. Bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah berjumpa dengan hambanya yang luar biasa yang sudah tentunya mendapatkan banyak pernyataan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dan hari ini kita bertanya. Nanti kalaupun ada perwakilan Bapak Ibu yang bertanya, saya kasih tempat untuk bertanya. Oke? Mungkin dari Kang Indra dulu, silakan. Mau bertanya apa Kang Indra? Tanya jawab ya, Nang. Tanya jawab, silakan. Ya, Pak Daud. Salam. Nah, jadi mungkin sebelum saya bertanya juga, saya juga mengenal Pak Daud itu dari dulu ya. Saya kenal Pak Daudnya nggak kenal. Karena waktu itu Pak Daudnya masih kurus. Jadi cerita sedikit ya, mungkin 2 menit, 3 menit ya. Jadi dulu itu saya senang dengan ilmu goib. Saya senang sekali dengan ilmu goib. Saya ikut pelatihan juga ada di salah satu Padepokan Songgolangit dulu di Bandung, daerah sana. Pada waktu itu saya lagi senang-senangnya dengan ilmu goib. Saya ke Palasari. Nah, ke Palasari itu toko buku kalau di Bandung ya, di pasar gitu. Saya cari tentang gimana caranya belajar ilmu. Saya ngelihat satu buku. Waktu itu saya nyari tentang buku tentang goib-goib. Tapi pada waktu itu saya lupa bukunya Pak Daud Tony apa, Dunia Roh, entah ada yang jin juga apa saya lupa. Saya beli gitu kan, dikira saya ini belajar nih gitu kan. Akhirnya saya beli, pada saat saya beli sampai rumah saya baca galau. Nah pada saat galau, setelah galau, bimbang, tapi saya selalu membenarkan diri sendiri bahwa oh iya ya, kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu, berarti juga goib juga Tuhan ciptakan. Itu pikiran saya Pak. Jadi buat membenarkan diri saya sendiri gitu kan.
Tapi pada waktu itu saya ingat banget, saya 2010 atau 2011 saya lupa, saya ke Kalimantan, ada bisnis di sana, tepatnya di Banjarmasin, kalau nggak salah di Banjarmasin, saya ke sana, saya kayak tiba-tiba pengen cari gereja. Cari gereja, saya lihat gereja di mana sih gitu kan. Udahlah nanti asal aja. Nah pada waktu setelah selesai, saya ngasal masuk gereja, itu Pak Daud. Pak Daud nggak tahu, saya yang tahu kan. Nah disitulah saya pertama kalinya nangis di gereja itu. Ya dari situ saya Pak Daud yang khotbah waktu itu. Iya betul. Jadi pada saat saya masuk, kaget. Pak Daud, gitu kan? Ya akhirnya saya ikut. Ya saya pertama kali saya nangis di situ. Saya nangis di situ, saya ngerasa mau dilepasin juga. Dan pada waktu terakhir akhirnya pelepasan segala macam. Begitu awalnya. Nah mungkin Pak Daud, mungkin teman-teman juga di sini banyak sekali ya yang pengen bertanya nih, Oke. ya kan? Itu kan mungkin masa lalu. Nah tapi sekarang teman-teman, bagaimana cara menghadapi masa depan ini Pak Daud? Terutama mungkin dari awal gak kemana-mana, 2026 dulu Pak Daud. Oke, Ah, kita harus lihat dari belakang dulu. Tahun 2020, seluruh dunia, ikut saya semua, seluruh dunia, ikut saya semua, seluruh dunia ya. digiring untuk masuk satu sistem digital. Nah, yang disebut penyatuan mata uang itu adalah digital. Dan itu adalah senjata biologis yang namanya corona. Makanya tahun 2020 saya bicara bahwa corona ini akan bermutasi selama 5 tahun. Dan puncaknya error dari kasus flu biasa. Karena apa? Senjata biologis pasti ada masa kadaluarsa. Yang masih dengar saya di Zoom itu angkat tangan coba. Waktu itu saya bicara dari kasus flu biasa. Nah, dunia digiring untuk masuk satu sistem. Ingat saudara, masuk satu apa? Sistem dengan senjata biologis. Nah, di masa depan saya melihat waktu itu bahwa hacker-hacker seluruh dunia. Jadi sekarang baru masuk sistem ini. Seluruh dunia, hacker-hacker dari India, dari China, dari Rusia, dari Indonesia, dari Rusia, seluruh dunia dipanggil untuk berada di Amerika. Dan di situ ada satu cyber yang namanya cyber army. Cyber ada dua, satu cyber security, kedua cyber army. Ini di atasnya security. Jadi yang army, cyber army. Dan seluruh hacker ini disuruh menyerang. Untuk termasuk hacker yang jebol Pentagon dulu. Disuruh untuk menyerang. Dan AI ini mempelajari cara hacker bekerja. Cara bertahan, cara menyerang, cara merusak data, cara memulihkan, cara menghack, cara ini belajar. Jadilah namanya AI hacker. Apa saudara? Apa saudara? AI apa? AI hacker. Jadi yang di atasnya AI. Jadi nanti di masa depan, hackernya adalah AI. Yang jadi pertanyaan satu, kalau ke hack, ke shutdown, mau lapor ke siapa? Dan di situ saya lihat sebuah komputer. Jadi saya lihat tahun ini itu tahun 96. Makanya buku itu tidak diterbitkan. Dikirakan terlalu apa nih, enggak? Hal yang terlalu jauh, enggak? Di situ saya melihat modelnya seperti gini, seret, mengerucut. Dan itu ada di ruang bawah tanah. Dan itu titik beku absolut. 273 minus derajat. Dan di situ ada satu cahaya di tengah-tengah itu mengambang. Warnanya ungu kebiru-biruan kehitam-hitaman. Ingat, api kalau terlalu panas bisa jadi biru, betul?
Ini jadi ungu sampai ungu, darah. Ungu kebiru-biruan, kehitam-hitaman. Itulah kuantum. Nah, dan di situ saya lihat cangkangnya gini. Untuk menstabilkan medan magnet, logam tanah jarang. Dan di situ saya lihat palladium dan perak. Dan pembangkit tenaga listriknya adalah plutonium. Dan itu ada di ruang bawah tanah. Dan yang menguasai 4 negara. Rusia, China, Amerika, Israel. Karena teknologi itu diciptakan oleh Israel. Itu di ruang apa? Bawah tanah. Dan itulah nanti yang akan mengendalikan dunia. Nah, di masa depan, nanti yang berharga adalah logam. Sering kita mendengar khotbah-khotbah zaman dulu, bahwa nanti kita akan barter. Kerbau dengan sapi, sapi dengan padi. Yang jadi pertanyaan, satu sapi itu beranak setahun sekali. Yang mau makan itu 100.000 orang. Ya sak bulunya habis. Betul? Betul? Yesus tidak pernah berkata barter. Yesus bicara, waktu pembinasa keji itu muncul ke pegunungan. Betul? Dan di masa secupak sedinar artinya kesusahan besar. Jadi kita akan memulai 2032 itu meterai ketiga ini. Itu permulaan, Mas ya. Dinar itu apa? Emas, perak. Betul? Jadi nanti yang berharga adalah emas, perak. Jadi dunia saat ini baru digiring ke situ. Nah, tahun 2023 saya bicara bahwa resesi ekonomi ini akan datang dimulai 2025. Dan masuk resesi yang paling berat puncaknya dimulai bulan Maret 2026. Sekarang dong. Iya. Ini menuju puncak resesi. Nah ini penting nih. Nah sekarang kita masuk pokok pembahasan. Jadi di 2026 inilah puncak resesi. Perang ini akan panjang. Kenapa perang ini akan panjang? Karena menguntungkan 3 negara. Apa maksudnya ini? Yang pertama adalah Amerika. Sebelum dia nyerang Iran, dia nyerang dulu Venezuela. Karena cadangan minyak besar. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan, memonopoli minyak dunia. Maka dia bersekutu dengan Israel, serang Iran. Betul? Serang apa? Iran. Serang apa? Iran. Iran. Dan ingat, di belakang Iran juga ada kepentingan, yaitu China dan Rusia. Kenapa China dan Rusia? Ingat, kalau minyak dunia mahal, semua nanti banyak beralih ke mobil listrik, dagang, betul? Rusia ada kepentingan juga. Uji coba senjata. Dana perdagangan senjata. Cina juga sama. Perang ini panjang. Jelas? Apa saudara? Panjang. Panjang. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti jawabannya satu. Amerika berkata, aku sudah menang, sesuai target kita cabut pulang. Artinya apa? Ingat, Amerika tidak akan mau masuk perang darat. Karena itu tahunan dan banyak korban. Amerika di Vietnam aja kalah.
tapi menang di film Rambo. Hollywood, betul? Nah, nanti juga sama di Irak nanti. Karena untuk perang itu ada 3 hal yang perlu sudah tahu. Pertama adalah serangan pembuka, itu serangan udara. Itu triliunan dolar. Betul? Ya. Betul? Nah, masih yang kedua, serangan laut. Logistik distribusi. Nah, ketiga, pusat pertempuran. Ini yang berlarut-larut. Kita belajar dari Timur Leste. Serangan udara cepat, laut cepat, darat lepas, betul? Betul? Puluhan tahun. Jadi perang ini tidak bisa diprediksi. Tapi yang jelas, waktu di masa depan, saya melihat tahun 1996, Indonesia tidak mengalami perang terbuka. Sampai 2035. Ngomong sebelahnya, aman. 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 Jelas? Jelas? Ya. Jelas? Sekarang gini. Apa alasannya Indonesia tidak ada perang terbuka? Nah, ini saya beritahu. Supaya ada penjelasan. Perang itu biaya besar. Dan harus ada kepentingan. Nah, emas, perak, Amerika punya kepentingan, udah dikasih privat. Cina perlu nikel macam-macam, dikasih Morowali. Mau apa dikasih semua. Jadi apa yang mau diserang? Damai ya. Semuanya dijadiin teman ya. Semuanya kongsi. Hope. Jadi mau nyerang tuh apa? Kayak gitu, Dara. Uang kepentingannya sudah ada. Jadi perlu sudah tahu. 2026 ini kita memang akan resesi dan krisis. Puncaknya nanti di bulan 6, bulan 7. Puncak resesinya berarti Pak Daud. Di situ akan bertemunya inflasi dan deflasi. Harga-harga naik, daya beli turun. Uang hanya berputar di menengah atas. Menengah ke bawah, lemah. Itu nanti sampai akhir tahun. Nah, apa tindakan kita untuk bertahan? Ingat, krisis ini, resesi ini, Indonesia bertahan karena sumber daya alam. Ngomong sebelahnya, santai aja. Santai. Santai bro, santai. Santai Pak Paulus. Yang penting apa yang harus kita hadapi? Pertama, jangan utang bank. Atau nambah utang. Kalau udah, Pak udah terlanjur utang gimana? Jangan nambah lagi. Karena, jangan nambah lagi. Karena kondisi seperti ini, masih sampai tahun 2032. Tahun 2027 itu ekonomi bergerak. Karena adaptasi dari 2026. Udah biasa. Udah biasa sengsara toh? Udah biasa senang, suka duka, sengsara, senang, suka duka di 2026. Makanya 2027 bergerak. Sudah apa adaptasi. Ibaratnya mentalnya udah Teruji. 2026 ini adalah seleksi dari semua perusahaan. Seleksi apa? Saya beritahu. Kenapa bulan 6, bulan 7? Ingat penjatuhan utang luar negeri. Cicilan dan bunga berapa ratus triliun. Masih MBG, masih Koperasi Merah Putih. Dan ingat, untuk BBM ini, Indonesia kena 3 hal. Pertama, kenaikan dari harga minyak. Anggarannya berapa? 70. $100. Berarti berapa? $30. Betul? Kedua, kenaikan kurs. Betul? Hampir 17.000. Udah kena kurs, kena ini. Yang ketiga, kena apa lagi? Subsidi.
efek bulan ini adalah di bulan 6 dan bulan 7. Nah, saudara yang para pengusaha, pesan satu, bertahan, jangan nambah utang atau ekspansi dulu. Kecuali punya uang cash murni. Tidak ada utang bank. Baru bisa ada ekspansi. Selama ada utang bank jangan. Karena kondisi ini akan semakin berat sampai akhir tahun. Nah, dan ingat, saya memberitahu saudara bahwa nanti kita semua akan mengalami seluruh dunia menuju krisis pangan. Apa saudara? Krisis pangan. Nah, saran saya berkebun. Nah, berkebun. Kembali ke desa. Ingat, 2035 Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Baik pelabuhan, baik dermaga, baik bandara. Infrastruktur. Dan industri akan dikuasai Cina. Industri tekstil garment itu akan dikuasai Cina. Industri otomotif, industri baja, industri ini akan dikuasai Cina semua di tahun 2035. Ingat, Pak, bisnis apa yang bertahan di tahun 2035? Pertama, berkebun. Ingat, Pertanian ya. pertanian. Jelas? Peternakan, perikanan. Perkebunan. Perkebunan sudah ya. Yang ketiga, logistik distribusi. Karena SIM-nya harus Indonesia. Nah, SIM-nya apa, saudara? SIM-nya apa? Indonesia. Dan ada lagi yang berikutnya. Apa itu? Ini penting untuk saudara semua. Pergudangan. Jelas? Pergu dan toko-toko, toko besi aman. Karena kandungan lokalnya 60% aman. Tapi yang tergantung impor kalah. Jelas? Kuliner aman kecuali Chinese food. Kenapa? Aslinya datang. KW nyingkir. Jelas? Jelas? Dan yang keempat, ini pesan yang sangat penting saudara. Segera urus sertifikat tanah saudara semua. Yang HGB, HGU segera ditingkatkan ke hak milik. Karena di masa depan akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Nah, tanah-tanah yang HGU dan HGB diambil alih negara. Yang berhubungan dengan tanah negara, kodam, serta itu kereta api. Dan lain-lainnya, itu akan diambil alih negara. Misalnya diperpanjang boleh, mahal. Jadi saudara semua siap-siap. Harus SHM. Pak, kalau sertifikat elektronik aman tidak? Aman. Karena dasarnya di akte jual beli notaris. Kedua, warkah BPN. Ketiga, backup data. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bertahan, hidup apa adanya. Dan pesan saya satu, belajarlah pura-pura miskin. Kenapa? Akan banyak kejahatan dan dikejar pajak. Jelas? Ya. Jelas? Ngomong sebelahnya pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Pura-pura. Luar biasa. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Karena hidup di zaman sekarang, ingat, hidup zaman sekarang harus cerdik seperti ular. Coba pakai Richard Mille di TikTok gini-gini. Besok surat cinta. Ya. SPT-mu di mana, laporanmu gimana?
ingat, perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Ingat itu. Jadi semua pura-pura apa? Dan hidup apa adanya. Itu yang paling aman. Bertanya, Pak? Ya, Pak Daud. Jadi perang ini panjang ya Pak? Perang ini panjang. Panjang Pak. Dan itu UUD Pak ya? Ujung-ujungnya dagang. Gini, perang itu panjang. Kenapa? Tidak bisa diprediksi. Yang tahu kapan berhentinya itu Amerika dan Iran. Tapi yang jelas jawabannya sudah, Amerika menang, kita cabut pulang. Betul? Betul? Iya betul. Cabut apa? Pulang. Menangnya di film Hollywood. Lah, Di film Rambo ya menang. film Rambo. Nah, jadi gini. Yang jelas, ini ada uji coba kuantum. Di tahun 2032, blockchain akan terentas dan tembus datanya kebuka semua. Itu di tahun 2032. Oleh apa? Komputer kuantum. Kalau superkomputer itu bisa tahunan, ratusan tahun, atau ribuan tahun untuk buka data, password dan lainnya. Tapi kuantum hanya cukup menit dan detik. Nanti Bitcoin akan hancur di tahun 2032. Karena datanya semua kebuka. Siapa penciptanya dan pihak ketiganya. Jelas? Nah, kripto yang bertahan nanti, yang ada backup emas dan backup perak fisik. Harus ada yang backup Ada fisiknya. backup fisiknya. Ada fisiknya ya. Ada backup kayak saham. Iya. Nah, yang jelas, kalau saudara mau main saham, saya kasih tahu. Mainnya di bulan Mei, Juni, Juli Untuk tahun ini juga Pak Daud. tahun ini. Tahun ini. Doksam, bocoran. Ya, buat teman-teman yang main saham bulan Mei, Juni, Juli. Kalau sekarang Nunggu dulu. nunggu dulu, ya Ya. pura-pura miskin dulu. Ya, Pak Daud. Ya. Jadi jelas ya teman-teman semua ya, bahwa semua yang ada di dunia itu adalah ciptaan Tuhan. Selebihnya made in China. Karena akan dikuasai oleh China. Gitu ya. Nah, saya akan mengutip pembicaraan kita tadi, waktu kita di mobil. Pak Daud bilang begini. Untuk Gen Z sekarang, yang bercita-cita untuk memiliki tabungan 1 miliar, sepertinya itu sulit untuk diwujudkan. Kenapa Pak Daud? Jadi gini, generasi sekarang akan disebut generasi alpha. Bukan Z, alpha. Kenapa alpha? Karena mengharapkan hanya 4. Wasiat, hibah, warisan, dan dimodali orang tua. Iya, betul, betul. Gajimu berapa? 10 juta. Kok bisa punya uang 500 juta? Dari mana? Diusut pajak, betul enggak? Nah, inilah yang menciptakan generasi alpha. Dan ingat, persaingan akan tambah ketat. Nanti di masa depan, pendeta pun ada saingannya. AI. Di 2035 nanti. Dan ingat, nanti tahun 2033, catat ya. 2033. 2033 akan kembalinya kemah tabernakel. Yaitu pujian penyembahan seperti zamannya Petrus Agung dan Yusak Cipto. Karena apa? Karena banyak gereja sekarang seperti entertain aja. Ngerti maksud saya? Entertain. Nah, tapi itu nanti akan terjadi perubahan itu di tahun 2033. Kembalinya kemah tabernakel. Nanti kebaktian model-model kayak Bahtera, Yusak Cipto, Petrus Agung itu akan bangkit kembali. Wow. Kenapa? Titik kejenuhan. Titik apa? Kejenuhan. Ingat,
Sekarang banyak sekali motivator-motivator. Tapi gereja bukan hanya motivator, harus ada kuasa. Saya yang setuju. Nah, pada waktu titik jenuh itulah di tahun 2033 kembalinya kemah tabernakel. Kenapa? Di permulaan dari kesusahan banyak orang cari Tuhan. Berarti kesimpulannya tadi 2032 adalah permulaan awal kesusahan dari nubuatan. Masih permulaan. Permulaannya. Tapi yang jelas, saya hanya mendapat penglihatan dengan rinci tiap tahun sampai 2035 terputus. Setelah itu blank nyambung di 2050. Wah. Apa itu 2050? Tapi ini tidak dijelasin secara rinci. Ini. Di 2050, AI hacker, AI-nya ini berdiri sendiri dan ingin mengendalikan dunia. Film-film berarti ya pada waktu yang terjadi ya. Tidak tahu saya. Jadi AI-nya nanti akan apa, Dara? Nah, AI-nya itu modelnya kayak apa? Lambangnya seperti ini. Sret, sret, sret. A, I, G. Dan ada mata manusia di tengah. Mata satu berarti ya. Mata satu. Oke. Melihat seluruh dunia. Iya. Jadi nanti AI akan dikendalikan oleh AI hacker. Saran saya, sebelum ini terjadi, karena mulai tahun ini akan sudah ada uji coba komputer kuantum itu. Dara. Tabungan, ingat saya beritahu, pegang uang cash di rumah. Nanti engkau akan tahu setelah terjadi. Saya tidak boleh ngomong secara rinci. Dengan catatan ada uangnya Pak ya? Ya. Kita pegang rupiah untuk apa? Untuk transaksi sehari-hari. Pegang uang apa? Rupiah. Rupiah cash ya. Cash. Tunai. Dan ada di bank itu untuk berputar sehari-hari. Dan bukalah 2 rekening. Satu, yang uang banyak, jangan pakai internet e-banking yang di HP. Karena komputer kuantum itu diaktifkan mulai sekarang, sudah uji Coba. Kalau ke hack, ke shutdown HP-mu, mau lapor siapa? Jelas? Jelas? Jadi pakai ATM biasa aja. Jelas? Saya setuju angkat tangan. Nah, yang kedua, yang uang kecil-kecil untuk kehidupan sehari-hari baru pakai internet banking. Kalau ke hack, ikhlas. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, dan ingat, jadi gini. Ini ngasih gambar udah. Saya tidak boleh beritahu karena ini di media. Tapi engkau akan tahu ini. Itu akan terjadi di tahun 2030. Itu akan dimulai. Puncaknya inflasi. Puncaknya apa? Engkau megang uang 1 miliar sekarang. Ini mau pegang 1 miliar ini. 1 miliar sekarang. Hanya di deposito dapat bunganya saja. 10 tahun lagi value-nya hanya 50 juta. Tapi angkanya tetap 1 miliar. 2030 puncaknya berarti ya. Puncak. Inflasi berarti. Inflasinya teman-teman. Jadi kalau saudara punya uang, ada uang lebih, investasikan ketiga hal ini. Ini investasi. Ini pandangan saya. Emas, perak. Tapi emas dan perak ada kelemahan. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berkembang, hanya safe haven. Untuk menjaga nilai uang kita. Dari inflasi. Tiap tahun. Setuju? Angkat tangan.
Yang ketiga tanah. Tanah tetap yang terbaik karena bisa berkembang, bertumbuh, dan dikembangkan. Bercocok tanam. Ingat, harga emas dan perak selama 2 tahun ini, terutama perak, akan naik turun tajam. Yang jelas di tahun 2030 emas akan tembus 3.250.000. Arti tembus itu di atas. Dan 2035 emas akan tembus 5 juta per gramnya. Jadi nanti kalau orang menikah pakai cincin aluminium. Iya. Sama Pak Daud mungkin tambahan sedikit. Jadi kan tadi Pak Daud bilang pegang emas atau perak. Bagaimana dengan berlian? Nah, Pak Daud. Di masa depan di 2035 harga berlian dan batu permata hancur semua. Blue sapphire, ruby, emerald, cat eye hancur semua di tahun 2035. Karena nanti akan dibuat di lab. Iya. Dan itu dibuat di China. Wow. Sekarang juga udah mulai ada yang background ya, Pak Daud ya. China lagi tuh, Pak. Cina lagi luar biasa. Ingat, nanti mereka akan bikin batu ruby misalnya. Itu dengan cara instan di lab. Tapi materialnya hampir sama. Setelah itu diproses di lab. Nah, itu bikin hancur harga batu permata. Ingat, batu permata hancur. Yang tidak hancur hanya satu batu. Oke. Karena apa? Yang buat males, rugi. Iya. Jadi kalau saran buat teman-teman nih yang koleksi berlian nih, gimana Pak Daud? Saya beritahu, berlian itu nanti harga akan hancur di tahun 2035. 2035 ya teman-teman catat. Sekarang sudah proses dari kehancurannya. Karena apa? Ingat, di masa depan akan tercipta emas juga. Tetapi harganya lebih mahal. Proses buatnya lebih mahal daripada yang di alam. Karena harus ada unsur namanya uranium. Salah satu prosesnya itu ada fusinya, ada uranium. Lebih mahal. Makanya emas itu tetap bertahan. Aman. Emas itu tetap laku. Di surga pun lantainya emas, bukan aluminium. Betul? Betul? Setuju, angkat tangan, Dara. Amin. Ingat, nanti di masa depan yang berharga itu emas, perak, uangnya Tuhan. Ini kalau yang mau main saham tak kasih kuncinya. Tapi harus ingat 2%. Kalau di sini tambah 1%. Oh iya, tambah 3. Tambah lagi dong, satu lagi. Perak kalau harganya di bawah $70 per troy, ambil. $70 per troy, ambil. Ini untuk perak, tapi belinya surat berharga supaya gerak cepat. Kalau fisik kelamaan. Begitu $70 per troy masuk situ. Ada seorang ibu, dia penggemar saya khotbah, tapi dari Buddha. Apa kata saya diikuti terus. Dia modal 600 juta. Dia main perak waktu 17.000 per gram. Dia pakai spot itu, naik turun itu. Saya udah ngasih patokannya di situ. Dalam jangka tidak sampai 2 tahun, dia untung 30 miliar. Saya ditelepon sama anaknya, Pak Daud, ini komisinya. Mamaku itu penggemar Pak Daud. Kalau Pak Daud ngomong apa aja di YouTube, dia tidak lihat ahli ekonomi, tapi lihat Pak Daud. Suatu kali saya ini gini ya itu semua berkat Tuhan ya. Jadi kawan-kawan saya yang pernah tugas di istana juga,
yang di istana maupun yang kepala staf ya ngomong gini, saya enggak nyangka nih Daud, dulu kok kamu enggak bicara seperti sekarang loh. Ya gimana mau bicara dulu, kenapa? Dulu kan tidak dikasih kesempatan. Suruh diam aja. Nah, ada salah satu konglomerat, saya sebut namanya, se-Indonesia tahu. Tahu enggak Pak Daud? Semua teori-teori di buku ekonomi, semua ditaruh di meja semua dan di lemari. Kan tidak bisa dipakai. Jadi sekarang tuh banyak konglomerat, termasuk bankir-bankir, para pengusaha, itu hanya nunggu TikToknya Daud Tony. Arah ekonomi gimana? Coba bayangin Pak Daud. Siapa yang nyangka Maret akan terjadi seperti ini? Ilmu ekonomi apa katanya? Lah Pak Daud sudah ngomong 2023, tepatnya di bulan Maret tahun 2026. Itulah mulainya puncak resesi untuk dimulai. Jadi sekarang sudah mulai ya? Hah? Masih intro? Sekarang ini Sudah dimulai puncak apa? resesi. Sampai akhir tahun. Ingat, Indonesia bertahan. Wow. Apa saudara? Bertahan. Yang jelas, nah ini main saham ini. Di masa depan, batu bara akan naik. Batu bara. Ingat Komisi 2 Persen. 3. Dikoreksi Pak. yang berhubungan energi. Ini akan apa? Naik. Batu bara. Terusan yang berhubungan dengan tembaga, perak akan naik. Karena semua nanti akan arah perlunya logam dan energi. Pada waktu inflasi, perusahaan-perusahaan yang bertahan itu adalah pertambangan. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Pak, tekstil garment gimana? Ingat, dikuasai Cina. Nah, jadi kita harus mulai apa? Bikin perkebunan. Jelas? Beternak ya. Saya kasih tahu. Ada salah satu solusi, saya perenungan Dada ya. Gimana untuk ketahanan pangan? Nah ini Dada. Tapi apakah ada yang mau bersedia melakukannya? Yaitu swasembada telur. Jadi ternak ayam bertelur untuk dimakan sendiri. Terus saya itu bercocok tanam. Ya minimal kangkung sama bayam. Kotoran dari ayam. Nah, supaya berputar. Karena gini saudara, kita semua akan mengalami krisis pangan. Itu akan mengarah ke sana di tahun 2032. Jadi sekarang saudara yang bisnis kuliner harus matangkan bisnis apa? Kuliner itu apa? Nusantara. Ingat, di Bandung aja asli udah banyak yang datang. Oke? Ya, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah dengar ya terkait dengan krisis pangan. Ya, jadi kita di masa-masa ke depan ini, mari kita bercocok tanam, beternak, minimal di halaman rumah kita masing-masing. Dan saya numpang iklan Pak Daud. Untuk bertanam, kita punya solusinya, pupuk betani. Untuk beternak, kita punya solusinya Enter, engine beternak. Ya, itu iklan sedikit boleh ya. Nah, Pak Daud, saya mau bertanya lagi Pak Daud. Tadi kita sudah dapat bocoran tentang emas, tentang perak, tentang berlian. Gimana dengan dolar Amerika? Apakah bisa tembus 20.000? Gini, yang jelas dolar pun juga inflasi. Justru nanti mata uang yang kuat ke depan itu adalah dolar Australia. Karena pertambangannya. Ada backup pertambangan wilayah luas. Perlu udah tahu bahwa dolar ini masih bertahan sampai 25 tahun lagi. 2 sampai 5 tahun Tapi- atau 25 tahun? 25 tahun. Tapi pengaruhnya tidak sekuat sekarang. Karena akan berkurang terus. Karena nanti akan ada, nanti di 2035 mata uang akan terbagi 3.
Terbagi berapa? Pertama itu logam, emas. Nanti untuk internasional 2035 ke atas itu emas. Nah, kedua uang kertas, kartal. Ketiga uang digital. Itu di 2035. Jadi saudara, kalau ada berkat, saudara minimal beli emas atau perak. Ingat, kenapa perak akan mahal? Ini rahasianya. Dulu perak hanya untuk transaksi logam, betul? Uang logam, betul? Tetapi sekarang beda. Perak digunakan untuk AI, mobil listrik, panel surya, alat kesehatan, dan banyak digunakan untuk industri. Emas sama perak itu lebih banyak kegunaan perak karena untuk industri dan harganya. Dan nanti 2035 ke atas nanti akan banyak diketemukan aliran listrik tidak pakai kabel. Panel-panel. Tidak pakai kabel. Karena apa? Nanti dari gelombang frekuensi itu teknologi di masa depan. Untuk saham di Cina nanti akan ketemu yang namanya regeneratif cell untuk ginjal dan pankreas, untuk penderita diabetes. Dan Cina mencuri dari Jerman dan Israel teknologinya. Nah, sehingga di masa depan saham yang akan naik di Cina adalah bioteknologi. Karena nanti seluruh kesehatan di seluruh dunia sudah bukan Jerman, Singapura, Malaysia, tapi China. Karena regeneratif sel. Jelas? Nah, saudara, tidak usah takut atau khawatir. Yang jelas waktu Tuhan bicara sama saya, bahwa Tuhan menyertai kita di tengah-tengah badai. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saya kesempatan untuk 2-3 pertanyaan dari langsung peserta. Baik, silakan. Yang depan dulu ya. Terima kasih Pak Daud. Pertanyaan saya, dari situasi yang dijelaskan tadi, di mana peranan antikris di dalam situasi yang seperti ini? Karena menurut Alkitab dialah yang akan mengendalikan semuanya ini. Terima kasih. Ini baru menuju. Menuju apa? Penyatuan mata uang dulu. Penyatuan apa? Nah, antikris kecil udah muncul dari dulu. Tapi pembinasa sebenarnya, antikris yang sebenarnya kan belum muncul. Karena sebelum itu harus ada penyatuan mata uang. Yang jelas di 2050, ingat, AI hacker yang akan mengendalikan apa? Dunia. Lanjutnya apa Pak Daud? Tidak tahu. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan Pastor. Pak Yabes. Ya, Bapak boleh. Ya, salam Pak. Tunggu satu dulu. Setelah ini Bapak baru Bapak ya. Ya, Pak Daud, saya mau bertanya tentang presiden kita. Boleh ya Pak ya, Pak Prabowo. Kira-kira nanti pergantiannya apakah masih beliau atau tidak? Terusnya tentang negara ini dalam kepemimpinannya beliau, menurut Pak Tony ini negara kita makin baik atau tidak? Saya tidak dikasih penglihatan itu. Saya tidak di apa? Saya hanya dikasih penglihatan wapresnya. Di 2024 Gibran. Tapi yang karena waktu itu kan buku dihilangkan Gilbert. Jadi sebagian lupa. Tapi yang jelas di 2029 atau di 2034 Wapres atau Pres itu AHY. Tapi itu di tahun 2029 atau 2034.
Karena waktu itu saya hanya ngelihat wajah ini presiden gitu loh. Nah, saya bingungnya ada wapres atau pres. Nggak kelihatan di situ. Pokoknya di antara itu, pres atau wapres. Itu AHY di 2029 2034. Jadi ceritanya gini. Kadang tuh kalau kita jujur tuh susah. Di 2014 saya dipanggil di Kuningan sama almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Sama Pramono Edi Wibowo. Di situ ada Mas Ahy dan ada Mbak Puan. Bukan, Anissa Puan. Anissa Puan, istri AHY. Istri AHY di situ. Waktu itu ada AHY, Anissa Puan istrinya, ada Ibu Ani, ada Pramono Edi. 4 ini. Waktu itu saya ditanya gini, Mas, untuk nyalonkan gubernur DKI ini Mas Ahy menang atau kalah? Saya jawab gini, Ibu mau tanya saya sebagai bawahan atau sebagai teman? Kalau sebagai bawahan saya berkata siap. Kalau saya berkata teman, saya apa adanya. Teman. Kalah. Malah saya dimarahin. Daud. Menurut survei, menang. Menurut survei. Tapi saya ngomong kalah. Sama almarhum Edi Wibowo saya dimarahin. Kita udah bekerja all out semua gini-gini. Iya kalah. Nah, katanya suruh ngeliat. Gitu. Nah itu. Tapi di masa depan saya melihat ini batu loncatan dia untuk naik. Pres atau wapres. Di tahun berapa? Saya tidak kelihatan tahunnya. Pokoknya kalau tidak 2029, 2034. Karena saya lupa tahunnya itu. Ya, itu ada di buku itu yang hilang itu udah. Langsung setelah itu Ibu Ani Yudhoyono ngomong gini, Mas, kamu harus jaga keluarga ini dan kamu harus bawa seperti apa yang kamu lihat sampai jadi. Ya itu. Jadi kalau tidak pres wapres di 2029 2034. Pak, tadi Bapak mengatakan ya memprediksi sampai tahun 2035 sampai 2050 ya. Sedangkan sekarang kondisi lagi perang begini dan nuklir semua sudah disiapkan, moncong-moncongnya masing-masing ke lawannya. Pasti itu disiapkan. Nah, ini ada kemungkinan menurut saya ada beberapa tahun lagi tidak lama lagi mungkin nuklir keluar. Kalau nuklir itu keluar pasti makanan nggak ada dan kita semua gatal, paru-paru juga kena, jadi penderitaan udah sangat berat. Kemungkinan seperti yang dikatakan di Wahyu, Tuhan akan mengangkat anak-anaknya sebelum menderita seperti itu. Yang saya lihat di kitab Wahyu. Jadi ya saya kira nggak akan sampai jauh-jauh sampai tahun 2050 menurut saya gitu. Ya, thank you. Itu terserah Bapak. Bapak punya pandangan itu ya terserah. Ora popok. Karena saya ngelihatnya apa yang saya lihat. Tinggal kita buktikan. Gini ya. Ada yang tanya gini. Suatu kali waktu itu banyak netizen kan ngomong gini. Dia belajar ekonomi dari mana gini. Kan banyak ngomel-ngomel gini. Tentang bulan Maret 2026. Begitu Maret perang Iran, semua pada diam. Sudah ada buktinya nih. Nah, sekarang gini, waktu saya di surga, saya tanya sama Yesus. Nah, ini penting. Tuhan, kapan kau datang?
Saya tanya, Tuhan, kapan engkau datang? Aku melihat meterai ketiga. Jadi saya tuh hanya mendapat penglihatan meterai ketiga, meterai keempat saya tidak lihat. Kan saya harus saya sebagai saksi harus melihat apa yang saya lihat, betul? Kalau saya tidak lihat, maksudnya saya ngomong lihat, tidak boleh. Yesus berkata gini kepada saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Ada yang bertanya gini, Pak Daud, nanti akan ada pemadaman listrik, mati semua seluruh Indonesia. Itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Tak kasih tahu, Indonesia ini batu bara. Tenaga listriknya itu zamannya Pak Harto semua. Sebagian ya, sebagian ada renovasi juga. Dan yang kedua, Indonesia itu bukan sentralisasi satu titik, tapi setiap provinsi dan pulau-pulau. Bukan tersentralisasi. Yang kedua itu. Yang ketiga, yang bisa dihack, shutdown IE hacker itu adalah pembangkit listrik yang nuklir. Karena ada radioaktif, harus ada digital. Jadi, lah Indonesia kan bukan nuklir. Indonesia apa? Batu sama air, betul? Tenang wae. Yang jelas gini, kapanpun Yesus datang, kita siap. Amin. Bagaimana menurut pandangan Pak Daud tentang teknologi kuantum ini yang akan memonitor kita yang lewat chip gitu ya, betul ya? Ya, kita kan nanti dipaksa perlahan tapi pasti digiring untuk pemasangan chip. Nah, menurut pandangan Pak Daud dan kita yang hadir semua di sini, Nggak apa? usah banyak-banyak. Sik- Bapak pegang HP enggak? Ya, Itu tapi kan chipnya. maksudnya chipnya enggak, sebentar. Maksudnya itu kan nanti ditanam ya. Ditanam untuk di jidat, Gini. apakah itu dengan di tangan itu gimana tuh Pak? Gini, Kita terima atau tolak? saya kasih tahu. Itu sudah terjadi, Pak. Bapak pegang tangan pakai apa? HP pakai apa? Pakai HP. Ah, Maksudnya yang diimplan. ya itu. Itu tanda. Arti tanda itu megang. Saya mau tanya, Bapak lebih bingung kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Maksudnya nanti kita terima aja itu jadinya. Saya mau tanya, Bapak udah megang belum? Ya udah. Ya sudah. Oh itu. Oh, oke. Jadi nggak masalah ya. Karena ada asumsi yang mengatakan bahwa kalau gitu kita menyembah si iblis itu gitu. Yang jelas, ini kan baru arah semua. Ya. Jadi kalau Bapak ingat ya, saya bukan ahli teologi ya. Dan saya bukan pendeta. Yang jelas, ini kan tanda. Loh, kalau tentang khotbah akhir zaman itu bukan bidang saya. Kan lebih baik saya jujur. Ya. Betul? Nah, dan yang kedua, kalau kita ngomong ini HP sama ini sudah ada, betul nggak? Oke, sip. Udah. Ya udah. Hah, betul? Oke. Nah, Ya, terima kasih Pak. tapi yang disebut di talk sini, aku enggak tahu. Karena itu bukan bidang saya. Pak, mau tanya kalau usaha untuk ngewarung gitu gimana? Saya maksudnya seperti minimarket Mas. Ini pokoknya produknya itu masih kandungan lokalnya itu 60% Indonesia aman. Ini ya, makasih, Pak. saya kasih tahu. Ini sebelum saya akhir ya. Ini akhir ya. Ini saya kasih tahu. Orang yang takut mati, cepat mati. Orang yang berani mati, enggak mati-mati. Ada contohnya. Saya punya kawan satu tim, satu unit.
kolonel. Jadi dia itu waktu lulus dari Akmil, dia cita-citanya satu, mati dalam pertempuran. Hebat ada. Kopassus nih, Sandi Yuda. Cita-citanya mulia, mati dalam apa Hebat kan? Lulus dari itu, langsung dikirim Timor Leste. Adu tembakan. Nggak mati. Sampai Aceh, Papua, dia hidup dalam pertempuran adu tembakan terus. Nggak mati-mati. Sampai kita satu tim ngomong gini, oh, orang hebat, nyawanya alot. Katanya. Dia pangkat kolonel di Aceh. Dan rem, kolonel. Enggak perlu harus pakai pangser gini kan. Cukup suruh kapten, Danki, Danton, selesai. Enggak, dia datang, palser. Cita-cita, mati dalam pertempuran. Enggak mati-mati. Suatu kali sakit sesek mati. Terusan, waktu itu kita di Cikias, akhirnya kawan kita mati juga. Artinya apa? Mati itu ada jadwalnya. Ini yang terakhir ya. Tahu pesawat Lion Air yang jatuh, yang mau ke Bangka? Saya itu dikasih tiket pulang pergi pakai pesawat itu. Pagi itu. Tiba-tiba ada suara. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka nyawa bangsa-bangsa ganti nyawamu. Langsung saya ganti tiket Sriwijaya. Belum waktunya. Jadi saudara, tidak usah panik, tidak usah takut. Kapanpun Tuhan datang, kita udah siap. Kedua, ingat kalau kita ngomong antikris yang sebenarnya, 2032 itu baru apa? Baru meterai ke berapa? Ketiga. Masih ada meterai ke-4, meterai ke-5, meterai ke-6, meterai ke-7. Sekarang aja baru mulai, baru mau loh, Dara. Ketiga, itu wis mumet, Dara. Gini, ndak usah pikir terlalu jauh. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok urusan lain. Yang kedua penting apa? Yang jelas sampai tahun 2035 Indonesia tidak ada perang terbuka. Jelas? Sampai 2035 ada perang apa? Oke. Bibir